Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kehidupan tiga pemuda. Malam ini bertepatan pada malam Jumat, yang dimana podcast kehidupan tiga pemuda akan membawakan tentang kisah mistis dan horor. Nah, hari ini jumpa lagi dengan gua Yoga, Jalu, Ali. dan hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang perempuan yang dimana perempuan hebat ya kalau bilang ya, fighter. Kartini. Siapa namanya Mbak? Perlu disebutin? Nggak apa-apa, sebutin nama lo. Nama gue Vera. Buset, beda ya, rongkongannya beda, laklakannya. Oke, ini bintang tamu kita namanya Vera. Jadi tema malam Jumat ini adalah kisah mistis yang pernah dialami Atau pengalaman-pengalaman yang pernah dialami nih, ya kan? Pasti semua orang pernah namanya ngalamin di mana suatu tempat atau keadaan merasakan sesuatu yang ganjil. Nah, dan itu makanya kita dari pengalaman si Mbak Vera ini kita mau tahu nih pengalaman apaan aja nih bisa dibilang yang pernah dialamin, entah di jalan entah di mana gitu kan. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Jadi di sini kita bercerita antara kisah mistis yang pernah dialami entah Mbak Vera, entah gua, Jalu, ataupun Mbak Halif. Jadi di sini kita akan bincang-bincang malam Jumat kisah mistis. Nah, pertanyaannya Fer, percaya nggak sih kalau kita tuh hidup tuh ada di dua dunia? Ya, nggak, antara dunia nyata maupun Yang nggak nyata. Nggak nyata. Nih gue Sini Bang. Gimana ya, antara percaya nggak percaya? percaya nggak percaya. Tapi pernah kan ngalamin hal mistis, entah ya selama ini kan dari kecil hingga sekarang ada dong pengalaman apa? Mungkin bisa diceritakan gitu, kita ngobrol santai aja. Kalau waktu kecil itu kayaknya agak-agak lupa ya, mungkin belakang ini ada lah ya, walaupun nggak terlalu banyak. Pertama dari Jawa Jawa mana nih? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tepatnya di Posisinya pas kampung saya, kelahiran saya di Jawa Tengah, Solo, Seragen. Solo Seragen. Yes. Berarti nggak jauh ya? Apanya? Ya pokoknya jangan jauh itu, pokoknya kalau di peta itu kalau ditepenin ya. Ya, kan? cuma sejengkal ya. Jengkal gue juga nyampe kayaknya. Terus Hal apa tuh yang mistisnya lah? Waktu apa ya, kalau dibilang orang tua dari bapak sih. Orang tua Mbak dari bapak. Putri dia kan. Mbak Putri. nenek. Nenek ya, kalau orang sini bilangnya nenek ya. Iya. Kalau yang nggak paham takutnya nih ya. Orang tua perempuan. Yes. Nice. Pinter ya gue. Semua jauh sama ini. Oke. Yuk lanjut. Jadi di awal mulanya kan dikabarin jam 8 malam itu dikabarin meninggal, dan posisi saya dan keluarga saya di Tangerang. Mau nggak mau prepare banyak kejanggalan dari hal biasa, apa ya dibilang pribadi sih, nggak boleh gue sebutin ya. Iya. Iya, oke. Dokumen-dokumen penting. Dan nyampe itu pun pagi itu pun saya nggak ada rasa apa-apa, kayak cuek deh saya itu, kayak apa sih, Cuek lah ya. Biasa aja lah. Iya, Nggak peduli. ya benar, kayak nggak peduli. Benernya nih nenek gua meninggal gitu. Oke. Dan waktu ini posisinya maghrib ya, Berarti posisi maghrib. jam 6-an lah ya kurang lebih. Ya kan itu jam sekitar jam 10 kan udah dimakamin, udah dikuburin. Oke. Jadi gue lompatin ke maghrib nih ya, gue lompatin maghrib, posisi gue lagi di dalam ya, kalau dibilang lagi rebahan di kamar ya kan. Adik gue posisi lagi mau wudhu Oke. di pas pintu apa ya,
pintu masuk lah yang biasa orang kamu masuk itu. Oh iya, oke, Ada oke. sampingnya. Pas lagi wudhu, kebetulan adik gue bisa ngeliat. Oh berarti bisa dikatakan indra keenam itu kebuka mata batinnya ya, Iya. bisa dikatakan seperti itu. Ah. Oke. Wah, dia kayak apa ya, ini dia adik perempuan ya, bukan adik laki, adik perempuan. Dia mungkin otaknya agak-agak lola sedikit. Dia awalnya nggak ngeh pas lagi ambil wudhu, kok itu sebelah ada nenek. Sebelah kanan. Oh iya, sebelah kanan. Pokoknya itu sebelah kanan kiri ada nenek dia. Iya, kanan, posisinya kiri ini tembok. Oh berarti kanan. Kanan. Dia tuh berdiri. Posisinya apa sih? Ya maksudnya neneknya tuh jongkok, neneknya tuh berdiri atau gimana? enggak, dia enggak disebutin sih, maksudnya dia enggak bilang, Nggak ada cuma nenek. cuma di samping kanan gue. Oh. Di samping gue ini ada mbah loh. Oke oke. Ada mbah. Iya iya. Iya. Dan dia enggak ngeh, ada pas mau balik lagi ke wudhu, dia langsung dong lemes, langsung lari. Jadi mau wudhu pun kagak jadi wudhu. Oke, gara-gara ngelihat Ngeliat itu, si roh itu. itu. Si almarhumah ya. Iya, si almarhum. Mau nggak mau nggak jadi wudhu, dia panik langsung lari ke dalam. Ya orang tua cuma bisa diem aja kayak gitu. bisa nenangin aja ya. Iya. Mungkin salah lihat atau apa. Iya, makanya mungkin masih trauma tuh gimana ya. Kan emang awal masih hidup itu ya dia emang orang dari Dia lu balik ke kamar kan posisi ngedrop dong. ngedrop. Agak ngedon lah. Iya, ngedon. Ibaratnya mental langsung blong ya kan. Iya. Nah, di situ kejanggalan apa lagi sih yang lu rasain lagi kali itu juga atau besoknya? Oh, tadi gue lanjutin aja sering ya, gue lanjutin. Dari situ gue bawalah adik gue ke rumah orang tua dari emak gue. Oke. Jadi itu nggak terlalu jauh, ya adalah sekitar 5-10 menit jaraknya. Oke oke. Di situ dia malah sehat, fresh, Oh, seger. fresh. Berarti dia pindah ke lokasi yang lain normal lagi lah. Iya. Sampai nginep tidur di situ di samping gua, takutnya kan kenapa-napa, ya kan. Nah, siangnya gua balik lagi ke situ, nggak ada. Tapi pas mau kelanjutan tahlilan kedua, itu dia kayak biasa aja, kayak orang biasa. Nah, kan posisinya di situ juga ada pengajian, apa sih? Ahli. Kalau orang Jawa bilangnya bacaan lah, apa sih itu kayak gitu loh. Iya, oke. Nah, semakin berdoa kayak gitu juga. Itu udah keluar Jawa gitu. Iya. Diundur sedikit setengah jam, jadi seharusnya tahlilan kedua ini jam 8, jadi ke setengah 9. Tapi posisi ada dua kesurupan itu jam 8 lewat. Berarti kesurupan dulu baru tahlilan. Iya, kesurupan dengan lucunya kalau Mbak agak lupa ya, walaupun gua kaliran di Jawa tapi gedenya di sini deh. Oke. Kalau dalam artinya Jo itu maksudnya sebutan nama bokap. Oke. Jo, kenapa kok aku nggak ditengok, Oke. sedangkan Bahlana ditengok? Oke. Itu makanya dia agak iri, dia masuklah ke raga dulu karena raga kedua lebih apa ya? Lebih gampang lah ya. Iya, jadi lebih mudah untuk dimasuki. Jadi berat kata Nyampe sesuatu. menyampaikan. Nah, cuma itu doang yang pesan-pesan yang saat Si dia masuk almarhumah. itu. Iya, karena dia irian sih, kalau dia bilang emang dari dulu juga kayak gitu. Oke. Selain itu, penasaran nih kayaknya dulu. Kita kulik lagi. Bisa sampai pagi kayaknya ini ya. Bahasnya panjang sekali. Jangan Pak, jangan sampai pagi Pak. Siapin Pokoknya, aja dulu Pak. kopinya dulu ya. Ini kopi belum pesen belum antar-antar ini gimana ya? Tukang kopinya lagi main catur kali ya. Udah itu dulu, kita skip dulu ya. Kita bahas lagi nih. Mungkin hal mistis nih, mungkin dari Jalu atau Alif barusan ke gua terakhir. Apa nih bang yang lu bener-bener dapetin selama hidup, hal mistis apa? Nih kalau hal yang mistis atau horor ya yang pernah gue pribadi alamin, waktu itu gue lagi rumah nenek gue lagi di Kembangan, gue nginep di tempat om gue di kontrakan itu di daerah Meroktok.
gondrong. Itu di Introktok itu gue di saat itu pulang kuliah sekitaran jam 11 malam, lihat belakang rumah. Iya. Nah lama gue masih pakai motor Matic Mio warna merah tuh. Oke. Gue pulang lihat belakang, nah biasanya gue lihat belakang, bisa lihat depan, lihat belakang sebelah kiri kan kuburan tuh, ya kan. Tanpa gue sadarin tuh muka gue noleh ke kiri, teter. Hal yang gue dapat dan ya Allah itu sampai sekarang nggak bisa gue lupa. Duduk di satu makam warna merah dengan asiknya cuy, seser dan motor udah berbet ya Allah, mati dorong. Kalau gue dorong nggak kuat, gue gabrugin motor. Bismillah, lu mati gue dorong, kalau nggak gue dorong gue gabrugin. Alhamdulillah bener. Nyampe buka pintu, motor di luar pagar, gue masuk, gue gedor tuh pintu depan. Nenek gue ngamuk, si almarhum masih hidup. Lo kenapa? Buka pintu, nek, buka pintu. Gue buka pintu, dibukain pintu, sama nenek gue cium tangan, langsung masuk kamar. Oke. Motor tuh di luar, nggak bodoh amat, nggak mikir, emang kenapa? Ada merah-merah, lo pada nyisir di depan, lo di belakang. Lagi jalan ya. Kayak Enggak lagi duduk Udah ya. duduk dia, Duduk. samping begini, seser. Oke. Seser, itu bener-bener itu depan mata. Jam berapa itu Bang? Kira-kira? Jam 11 mengarah mau ke jam 11 lewat Setengah malam lah ya sebenarnya. Iya, jam 11 malam. Kalau siang nggak mungkin. Oh, Iya. beda Siapa ya. tahu aja dia pengen nasi Berubah. sedikit Nah. siang hari. Oh, jangan nama saya Bu. Pegang Bu. Bukannya apa Bu? Ya Allah, itu pulang kuliah ya kan, habis menjen tugas, auto pingsan di tempat saya. Oke. Buset. Ya kalau Bang Alif nih, Mas Anif. Kalau pengalaman saya pribadi sih masalah horor itu di suatu daerah kampung nenek saya di daerah Ponorogo, itu pas tengah malam jam 2 itu emang bener-bener asing. Suara sapi biasanya bunyi wo ya kan. Oh, beda ya. Enggak, Suaranya. Mo. ya kan? Bukan oh Wo, ya. ya kan? Gak penting tuh. Ini tuh asing sekali suaranya. Beda. Jadi Suaranya aneh. suaranya aneh itu bisa bersuara 2 kali dan 3 kali, itu pun kayak menggunakan nada gitu loh. Itu menurut mbah gua, menurut nenek ya, almarhum ini bilangnya apa ya, mempunyai ilmu hitam, pengen pesugihan. Oh, berarti Nah. ada orang pesugihan yang terlibat dari situ. Ada pesugihan dengan tumbalkan semaya. Nah, si sapi itu mungkin bisa melihat dan bisa bersuara. Suaranya pun aneh seperti itu. Oke. Sepi gimana suara itu? Ya suaranya ya begitu, menggunakan nada tapi ya tengah malam loh. Kayak Aneh. mo. Ya kan bukan begitu, Pak. Oh, enggak kan berirama. Oh, enggak. Oh, enggak. Ini cukup asing menurut gua ya. Iya. Itu aja sih. Oke. Mo lalala gitu. Iya, gitu ya. Oke. Sehingga nggak asing lah ya. Nggak asing lah, suara sapi itu aneh menurut gua. Berarti aneh ya. Aneh. Oke. Kalau ya, Gue ya. Nah, gue punya cerita sebenarnya nih. Boleh ya cerita dikit lah. Sebenarnya masih banyak nih. Kalau mistis pernah pas itu gue di zaman SMK, mungkin teman-teman SMK dulu gue ada yang namanya apa ya disebutnya ya, kayak pelatihan dasar kepemimpinan apa sih, LDK. LDK. Nah, LDK zaman dulu itu di Taruna itu ibaratnya buat penggantian jabatan Mbak. Jadi penggantian jabatan yang anggota lah. Ya itu kita di, sorry gue lupa namanya. Oh, Taman Nasional Gunung Halimun. Itu di daerah Bogor kan. Iya. Dia kan Curug Tujuh. Ceritanya gini, saat nyampe itu gue bikin tenda, jadinya tenda 2, yang di sini tenda buat laki, tenda perempuan. Di sini ada sekaknya itu cuma kayak pakai bambu lah. Nah kebetulan kan emang gue panitia, ya kan, gue anggota. Nah yang mau kita LDK ini adalah yang menggantikan generasi ya, junior. Nah hari pertama yang gue alamin adalah gue dapat jatah yang namanya inilah apa, ngeronda. Jatah ngeronda hari pertama, inget banget. Itu gue udah disiapin. Jadi temen gue tuh bisa dikatakan
ya dia bisa ngeliat hal seperti itu, Hmm. ya anak indigo lah. Dia bilang sama gua, gak ambil ini apa golok. Oh ya udah ambil golok, pegang nih bambu, iya pegang. Emang kan gunung Halimun ini, di Halimun apa gunung Salak kayak gini nih masih ada macan ya katanya ya, kan masih udah siapin tuh di situ. Tiba-tiba gue denger suara depan, pas itu di tenda itu, jadi ke depan itu dia agak-agak bukit tinggi gitu. Hmm. Nah, kagak ada angin, nggak ada apa, itu daun sama ranting. Gue tuh rantingnya ranting keras ya, gue nggak tahu ranting apa. Itu goyang bang. Ibarat kata logikanya kayak orang ditendang. Hmm. Selesai. Kaget dong. Temen gue udah megang begini, takutnya ada macan kan. Tiba-tiba si ranting itu kayak kebuka, kayak berarti kayak ditendang, kebuka beginilah. Pas begini kebukanya jatuhnya. Terus tiba-tiba bunyi raungan harimau. Gitu kan. Wah di situ udah makin jadi. Akhirnya inisiatif lah, kita bakar api. Tujuannya buat ngangetin badan. Terus kalau harimau kan takut sama api ya. Nah, kejadian itu aman nih, aman. Maksudnya normal lagi. Gue lupa sekitar jam 1 jam 2, inget banget. Jadi si temen gue juga panitia, dia minjem sendal. Nah sedangkan gue masih pakai baju sepatu pantopel panjang. Gak, gue minjem pantopel lo mau kemana? Gue mau ke aula. Nah jadi tempat camping gue tuh agak ke atasan dikit lah, kurang lebih hampir 1 kiloan lah, kurang lebih ya. 1 kilo itu ada aula bang, aula yang dimana aula itu samping itu ada warung sama kamar mandi lah, tempat-tempat orang nongkrong. Jadi panitia teman-teman gue ini pada di situ semua, ada yang ngopi dan sebagainya. Nah gue inget banget nih, temen gue yang minjem sendal itu katanya mau ke kamar mandi. Oh ya udah dong, mau kamar mandi, ready kata gue, ambil udah pakai aja. Nah dia pakai sendal gue, jalan ke kaula itu. Jadi pas jalan aula itu jalannya cuma setapak. Itu banyak pohon jati gitulah, pohon-pohon gede. Itu kita bisa ngeliat tuh kaula tuh ujung. Nah tiba-tiba dia jalan 3 orang sama teman-temannya, 3 orang. Gue ngontek dong di RT karena gue juga mau kamar mandi. Gue kontak, bre, balik ke tenda, gue butuh sendal, gue mau kamar mandi gantian di posko. Gue bilang iya gue kesana nanti ya. Ya udah dong, nanti ditungguin setengah jam, gue nungguin bang. Nah nggak datang. Gue kira gue tungguin lagi 10 menit kemudian gue lihat teman gue 3 orang lagi, bener dong, dari 3 lagi. Cuma anehnya lu tau kenapa? Lu pernah main ini nggak, ngeliat anak kecil yang kalau ibaratnya yang kereta-keretaan megang pundak? Ya logika dong, lu taruna atau ya maksudnya taruna ya biasa aja, keker ya kan jalan. Ini megang pundak tapi jalannya jingkrak, kanan kiri ya kan, kayak anak kecil sih main lompat-lompat. Tapi lucu, itu jalan tuh melingkar gini, tapi dia setengah ngikutin jalan, tiba-tiba ngumpetnya di pohon gede, di pohon ya semacam, gue nggak tahu lah namanya di gunung gitu. Pohonnya bener-bener gede, badan gue aja bisa ketutup sama pohon itu. Ngumpet bang di situ bang. Pas ngumpet itu gue senterin tuh, set, orang kok nggak ada, dia nggak. Langsung gue sama temen gue, udah yuk cabut, biarin lah junior di posko udah pada tidur ini, aman. Gue jalan bang, set, di pohon itu jaraknya ada 3 meter dari pohon. Gue panggil, lu jangan ngumpet, gue bilang, jangan ngumpet dah, keluar lu. Samperin sama gue berdua nih, nggak ada bang. Nah itu siapa tuh? Oh itu lu lagi meta umpet kali. Iya, gue kira kan meta umpet tuh. Iya. Jadi pas selama dia ngumpet, gue nyorotin. Kan kalau disorot malam kan ketahuan dong kalau dia mau mencari kan. Ini enggak, pas gue samperin kok hilang. Akhirnya apa? Gue kontak kakek, berlalu di mana? Jangan bercanda. Gunung loh, gue bilang. Gak dijawab. Akhirnya gue kau lah dong. Nah di aula itu ada warung lah. Iya. Nah di warung itu ada kayak balai. Ternyata apa? Tidur. Temen gue tidur. Gue nanya sama orang balai. Nah gue bilang, Mbak, punten, temen saya ini tadi jalan nggak? Enggak mas, tadi habis kencing langsung tidur, nggak ngopi langsung tidur pulas. Tadi saya manggil di AT. Iya tadi mas manggil ya, suruh ke posko. Iya. Nah itu siapa? Ya nggak kejadian tuh. Nah gue lupa hari keberapa lagi, gue pokoknya 3 hari 3 malam kalau nggak salah. Ceritanya di aula itu
mendekati maghrib. Gue punya temen nih 2 orang yang ibarat kata bisa melihat hal seperti itu, termasuk gue juga ya bisa merasakan dan kadang juga bisa melihat. Nah di aula itu kita mau makan malam, entah kenapa sebelum malam yang ini sebelumnya pernah kejadian guru gue di mobil melihat anak kecil lagi jongkok. Pas dipanggil, jadi guru gue mau ke mobil, pas mau dipanggil, adek kenapa nangis? Dikirain anaknya sih tukang warung atau nggak jaga. Pas balik badan mukanya hancur bang, Allahu Akbar. mukanya hancur. Guru gue balik dong, merinding sumpah. Oh ini benar, gue udah baca. Gue udah keluar mata nih. Ya, akhirnya Udah bersinar-sinar nih. Nah kejadian itu tuh, nah inget banget tuh pokoknya abis kejadian itu malam itu besok atau gue lupa lah, pokoknya kita kaula anggota kan, jadi junior gue udah pada duduk sila tegak ini semua, baris semuanya makan. Datang tuh pada bangun sebaris ngambil nasi, duduk semua. Nah kejadiannya adalah ada yang iseng, panitia ada yang iseng. Jadi dari aula di sini ya bang ya, Iya. ada ke sini semua. Nah di sini ini lapangan lapangan ya buat games lah. buat Di ujung itu kayak semacam kain fok ya, yang turunan Iya, itu sama panjat tebing apa. Temen gue pakai lampu sorot panjang gede. Ih gendruwo. Ih apa tuh? Gede ya kan? Stop. gua penyu. Itu nunjuknya. Nggak ada kayak gitu lah. Ih apa tuh gede. Tiba-tiba pas digini-giniin sama temen gue diginiin juga. Gue ngeliat dong. Ih kok matanya merah, langsung tuh matiin nyentep. Weh iya pak, temen gue yang tadinya nakutin, jangan marah. Nah dari situlah kayak yang tadinya subuhnya tuh dingin, anak-anak yang itu kan kalau panitia mau pakai jaket dong, yang junior pakai cuma kaos olahraga. Itu lebih tadinya begini langsung gini, Hawanya panas ya. panas. Jadi hawanya panas. Nah lucunya adalah pas mau makan ini suasana tiba-tiba yang tadinya tegangnya maksudnya kayak takut ya, takutnya sama senior, ini tiba-tiba kayak apa ya, kayak auranya berubahnya kayak ketakutan, horor, kayak ya ada ya gesekan lah. Nah, Bayang-bayang lah ya. Teriak lah junior, maksudnya teman gue yang punya kayak gitu, yuk lu ngerasain gak? Iya kok suasananya beda ya, awalnya beda. Akhirnya teriak temen, terus ada yang lagi melamun itu dikeplak bang pakai handuk good morning yang pas anak paskibra tau lah. Ya, anak kecil. Jangan meleng apa, Jangan jangan bengong semuanya. Akhirnya jangan ada bengong, udah konsentrasi, jangan mikir yang aneh. Tapi lawannya semakin diingetin gitu, junior gue begini semua nih. Kayak ini ya, udah kayak kesurupan gitu ya. Tapi nggak belum kesurupan. Nah panitia, jadi teman gue yang panitia cewek, mohon maaf ya bisa dikatakan inisialnya B lah, duduk di samping gue duduk begini. Nah kita yang bertiga yang ibaratnya bisa ngerasain itu, Bel jangan bengong lu ya. Ih Bella takut, disebut lagi namanya. Aduh, Ceplosan. enak dah. Inisial itu Iya. namanya Bella. Bella takut ya kan, dia bilang Bella takut yuk, udah Bella nggak usah takut, tenang ada kita di sini gitu dong. Panitia yang lain udah ibaratnya ngejaga junior gue itu semua, udah Bella jangan takut, Bella takut, berat gitu kan, berat nih, dia udah begini nih, udah Bella istighfar astagfirullahaladzim, cuma kayak mukanya tuh mau nangis dia nahan nih tuh. Jadi berarti ini gua di samping, ini gua anggap dia duduk begini, baru ngajak ngobrol nggak ada waktu 1 menit tiba-tiba berubah duduk begini, Dia itu diem berarti ya. posisinya langsung diem. Jadi kita nggak ngajak ngobrol, udah Bella tenang, udah diem, nggak ada 1 menit bang, nggak ada 1 menit, paling cuma 15 detik lah. Kita kayak kelepasan dia. Dia duduk begini, tadinya biasa, Bella takut, terus tiba-tiba matanya kepalanya begini, dia rambutnya panjang begini, terus Bel ditepok sama gua, Bel, wih senyum, gua merinding coba asli, oh boy. Itu mah auto ngibrit gua.